Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayyuhat talaba rahimakumullah, usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang barokah ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita cari pada kesempatan pagi yang mulia ini senantiasa dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala musannif fil hadzal kitab rahimahullahu taala bihi wa nafa'allahu fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadzal fasl fima yasunnu fi haqqi dhaifi wa ikramihi. Pasal yang berikutnya mengenai disunahkannya, sunahnya menghormati tamu dalam arti hak-haknya dhaif, hak-haknya tamu itu yang perlu kita kerjakan apa saja. Kalau ada tamu, itu bagaimana langkah kita, ya, itu bagaimana keadaan kita, ya. Tamu itu tidak hanya masuk ke rumah kita saja, tamu itu yang datang menghadap sama kita itu tamu, ya. Tamu itu bukan hanya yang harus masuk ke rumah kita saja, tetapi tamu itu ketika ada orang yang ketemu sama kita itu juga namanya dhaif, ya, namanya dhaif, ya. Mereka mau datang sama kita itu luar biasa, ya, berarti kita sambut dengan bahagia, dengan senang dan lain sebagainya. Wa yasunnu idza istidhafa muslimun la darurata bihi musliman. Ya, disunahkan dalam hukum Islam itu disunahkan kita saling mengunjungi, saling mendatangi, saling terima tamu sana sini dan sebagainya, ya, bukan hanya waktu lebaran saja. Kebanyakan waktu hari raya baru kita silaturahmi, kunjungi saudara, kunjungi fulan, kunjungi kerabat, siapapun, ya. Tapi setelah itu nggak ada kunjungan-kunjungan lagi. Maka diharapkan ketika hal seperti ini, Islam menganjurkan kepada kita selaku pelaksana daripada syariat Islam tersebut, kita menjalankannya dengan baik dan benar. Apa yang dianjurkan? Ayyudhifahu wa yukrimahu, agar senantiasa apabila tamu datang kepada kita muliakan tamu tadi itu, ya, kita muliakan tamu itu, ya, tamu itu mulia, ya, tamu itu mulia. Nah, kemuliaan ini kita bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkah kita memuliakan tamu, ya. Dikatakan al-dhaif kal mayyit, tamu itu diibaratkan seperti mayit. Maksudnya apa di sini? Maksudnya di sini tamu itu dipersilahkan apapun oleh sahibul baitnya, dia tidak akan menolak. Disuruh makan, disuruh ini, disuruh itu, subhanallah, menyenangkan, ya, menyenangkan. Nah, ini subhanallah harus ada rasa surur, harus ada rasa gembira dulu dalam hati kita ketika kita akan mendapatkan tamu, ya, senang, mulia dulu, ya. Tamu yang akan datang kepada kita berarti kita mendapatkan barokah. Rumah yang jarang ada tamu berarti rumah itu nggak ada barokahnya, ya. Rumah yang sering banyak kunjungi tamu, ngasih makan tamu, menyedekahkan tamu itu mulia sekali, ya, sangat mulia. Beda, kamu bisa lihat rumah orang-orang yang senantiasa sering dikunjungi sama tamu, pasti auranya berbeda. Aura daripada rumah itu berbeda. Al-makanu kal-makin, rumah itu tergantung kepada siapa yang menempati rumah tadi itu. Rumahnya ahli ibadah, maka ibadahnya akan bagus. Rumahnya ahli maksiat, ya maksiat di dalamnya.
Rumahnya orang di dalam situ, dia senang sama tamu luar biasa, subhanallah. Allah kucurkan rahmat. Lihat rumahnya orang-orang alim. Rumahnya orang-orang alim tidak pernah sepi daripada tamu. Kamu bisa lihat, banyakkan tamu rumahnya pejabat apa rumahnya para ulama? Ulama. Tidak ada bedanya mereka. Siapapun masuk di situ, subhanallah. Ya, mereka masuk makan, keluar, subhanallah. Kenyang zahir, kenyang batin, tenang mendapatkannya. Ya, subhanallah. Nah ini seperti ini. Ajaran seperti ini senantiasa dari Rasulullah sampai kepada sahabatnya, tabi'in wa idda'ut tabi'in, semua menjalankan semuanya. Ya. Sampai subhanallah Al-Khalifah dikatakan Harun Ar-Rasyid di sini. Harun Ar-Rasyid di sini beliau kalau sudah dalam tempo 1 hari itu nggak ada tamu, itu subhanallah. Beliau ngadu sama Allah. Ya Allah, kira-kira kesalahan Al-Fakir ini apa? Kok nggak ada tamu sama sekali? Kok nggak ada tamu datang ke rumahku? Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahib Syamsul Durar juga demikian. Setiap hari selalu merindukan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik tamu itu ada keberkahan yang luar biasa. Ada keberkahan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya, jadi ketika kita kedatangan tamu, ya kita senang ayyudhifahu wa yukrimahu. Kita menyambut tamunya dari itu dengan senang, riang, gembira, ya, dan lain sebagainya. Wa qad marra daliluhu fi qismi shadaqah, ya. Banyak mengenai fadilahnya mengutamakan dan menyervis tamu ini banyak dalam hadis-hadisnya Rasulullah, ya, di dalam bab sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Ya, ini hadisnya sahih. Ini hadis sahih mutawatir li dzatihi. Hadis sahih mutawatir li dzatihi ini adalah hadis yang betul-betul dilihat oleh sahabat, didengar oleh sahabat dan dikerjakan oleh sahabat. Namanya hadis sahih mutawatir li dzatihi. Ya, tidak hanya mendengar Rasulullah saja, tidak hanya melihat Rasulullah saja, tapi semuanya baik dilihat langsung sama Rasul, sama sahabat, sahabat melihat Rasulullah bagaimana ketika Rasulullah menyambut sahabat, ya, menyambut tamu datang ke rumahnya, mendengarkan, mempraktekkan lagi seperti itu, ya, gembira. Rasulullah itu kalau sudah mau kedatangan tamu itu subhanallah senang, siapapun yang datang, minal fuqara wal masakin wal musyrikun wal munafikun, siapa yang datang. Makanya dikatakan rumahnya Rasulullah itu dengan sebutan Darul Mustafa, ya, dengan sebutan rumah Rasulullah. Siapapun boleh masuk ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa senang dengan bisa masuknya kepada rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang senantiasa beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, tidak sempurna imannya kepada Allah, tidak sempurna imannya kepada hari kiamat, ketika dia tidak memuliakan tamunya Allah. Nah, bahasanya seperti ini. Bahasanya seperti ini. Tidak sempurna imannya seseorang, sekalipun dia beribadah, dia puasa, dia sedekah dan sebagainya, tapi dia tidak memuliakan tamunya Allah, maka dia tidak sempurna daripada imannya, ya, nggak sempurna. Imannya nggak sempurna ketika dia tidak bisa memuliakan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Wa dhaifu jaizatuhu yaum wa laila. Nah, tentunya tamu di sini ada batas dan waktunya. Kita mau bertamu sama orang, lihat kondisinya, lihat waktunya, ya. Sehingga yang kita datangi juga senang. Rumah yang akan kita datangi senang. Oh, saya mau ke rumahnya si fulan. Oh, dia istirahat. Biasanya habis zuhur istirahat. Tidak usah. Oh, saya ke rumahnya sore. Sore dilihat. Oh, mendekati maghrib kita pulang. Jangan terus kesian. Ini mungkin sohibul baiknya mungkin mau ada ini itu dan sebagainya. Kita harus betul-betul peduli, ya. Kita punya hati, kita punya firasat, kita punya akal, kita gunakan semuanya sehingga yang kita datangi kita senang. Kamu pertama kali, oh senang tamu, luar biasa. 2 hari, 3 kali, terus kok berhari-hari bukan tamu ini sudah, ya.
Kalau sudah berhari-hari bukan tamu. Maka dalam hal kesempatan ini, ketika kita mau bertamu kepada seseorang, maka kita lihat situasi dan kondisi daripada keadaan orang yang akan kita datangi tersebut, sehingga menjadi senang, ya, menjadi senang. Tidak harus kita membawa apa-apa. Oh, saya akan bawa ini. Tidak harus. Ada rezekinya, bawa, alhamdulillah, ya. Seperti ini Abuya sampaikan, ya, pada ini wali murid kamu yang kota-kota yang dekat-dekat, ya. Kalau bawakan makanan, jangan khusus buat anaknya itu saja. Tapi apa? Walaupun kamu kasih satu permen saja, ya, satu permen itu dibagikan kepada yang ada di kamar, itu sudah barokahnya luar biasa. Ya, dulu Abuya seperti itu, ya. Ketika masih mondok-mondok seperti itu dikatakan, ya. Sekalipun bukan orang tua kita, ya, mereka datang, kita ikut senang kita. Oh, orang tuanya si fulan datang, ya. Dia bawakan rezeki untuk kita juga, walaupun hanya satu permen. Ya, nah sekarang kan enggak, ya, subhanallah, sudah kayak logistik, sudah penuh lemarinya sudah, ya, lemarinya ini kasih itu sudah terus rapat, ya, rapat semuanya. Maka ini subhanallah, yang ada nanti di kesenangan hatinya dia tercukupi, tapi tidak tentram, tidak tenang hatinya. Mau belajar susah, ini susah, karena ini semuanya kekurangan semuanya. Ya, maka di sini, ya, paling sebentar-sebentarnya kita berkunjung ke tempatnya orang, dikatakan yaumun walailah, satu hari satu malam. Ya, oh dipaksa, ya, kita nginap. Kalau sahibul baitnya memaksakan untuk nginap, kamu nggak ada kegiatan yang lainnya, nginaplah. Ya. Karena permintaan sahibul bait itu sudah doa, sudah. Permintaan sahibul bait itu sudah doa. Kamu didoakan sudah, itu luar biasa. Kamu mendapat barokahnya, dan kedua sahibul bait yang kamu kunjungi rumahnya, dia juga akan senang mendapatkan fadilahnya ketamuan tersebut. Ya, ngineplah ke semalam, besok aja pulangnya. Ngineplah kamu. Ya, kalau nanti begini, subhanallah sering. Ya, maka dengan kesempatan ini ketika kamu berkunjung ke rumah orang, haknya kamu berkunjung. Ketika kamu keluar juga haknya sahibul bait. Dari luar kota, nginep saja sini, ada tempatnya sini. Kamu kita sediakan tempat sini, kamu nginep. Ya, ini itu dan sebagainya. Besok mau jalan silahkan, ikuti, ya, seperti itu. Wa dhiyafatu salasatu ayyam. Sedangkan berkunjung untuk mengunjungi ke tempat orang dari jauh datang, ya, itu salasatu ayyam, ya. Masanya itu 3 hari, ya. Orang kalau sudah lebih 3 hari juga kadang-kadang pusing, ya, jangan lama-lama, nanti gelasnya pecah, ya, ini tamu tidak pulang-pulang, ya, dikasih habis nasi kita nih, beras kita habis, tamu tidak balik-balik, ya. Kita harus tahu diri, ya, tahu diri dan sebagainya, batasan tamu ini dan sebagainya, ya. Kita, Pak, saya mau permisi, Pak, mungkin mau melanjutkan ini. Oh, janganlah, ini masih belum, ya. Kalau diminta, ya, kalau diminta sahibul baitnya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita mengajukan nggak ada, ya sudah, ya. Tetap kita harus menjalankan apa yang menjadi keadaan kita, ya. 1 hari paling cepat, paling lamanya adalah 3 hari. Famin ikramil dhaif, termasuk diantara yang memuliakan tamu, ya. Apa saja? Ya, cara pemuliaan tamunya apa saja di sini dikatakan ayyabda'a bisalam. Datang ke rumahnya orang, mulailah dengan ucapan assalamualaikum, ya. Ucapan assalamualaikum, ya. Sampaikan, ketuk pintunya assalamualaikum, ya. Sudah salam, lalu bagaimana? Summa bit'am. Kemudian kita hidangkan. Ada makanan kecil, toples, ada kue, apa, cepat kita. Tamu datang, salam, subhanallah, ya. Kita perintahkan untuk duduk, ini dan sebagainya, cepat. Jangan kita ajak ngobrol sana sini, tapi hawa subhanallah kuat, tapi nggak ada apa-apa. Sementara tamu tadi ini mungkin kelaparan, ya. Walaupun tamu itu tidak minta, kita tawari. Ayo minum apa? Ya, minum air panas, air dingin, ya, kopi, teh, tawarkan, ya, tawarkan, ya. Sekalipun tamu itu kadang-kadang kan mereka merendah, tamu kadang-kadang merendah, air putih aja, nggak usah merepotkan, ya. Nggak mungkin
tamu baru kenal, ditawarin minum apa? Saya minta kopi, gulanya 1,5 sendok aja ya. Ini enggak mungkin, ya. Atau minta pagi minum apa, makan apa Pak? Mau minum apa? Saya itu kalau pagi biasa telur kampung dua biji. Wah, ini namanya ngerampok. Nah, ya. Kalau tamu seperti itu, ya, datangnya seperti itu, ikramul dhaif, cepat tanggap. Kecuali ada yang melayani, ya, rumah itu ada yang melayani, ya, subhanallah. Paling bagusnya Rasulullah kalau kedatangan tamu, huwa binafsuhu. Rasulullah dengan sendirinya melayani tamu tadi itu, yang menyiapkan ini itu, ya, sibuk beliau sendiri. Nah, kamu belum merasakan sekarang, nanti kalau kamu sudah berkeluarga, punya anak dan sebagainya, apalagi yang punya pondok, itu merasakan bagaimana cara menyerah, menghidangkan sendiri. Kalau perlu kamu masak sendiri, ini senang, kita gembira sekali, ya, menyiapkan tamu itu. Ya, sudah salam selesai, terus kemudian dito'am, hidangkan makanan, ya, makanan. Menghidangkan makanan ini juga sudah selesai ketika makanan minuman sudah ada, ya. Jangan sahibul baitnya dulu yang makan, ya. Tawarkan dulu tamunya, ya. Malu untuk ini, angkat piringnya, ayo diambillah, ini, ya, ambil itu, subhanallah. Nah, tamu kalau sudah diangkatkan seperti itu, jangan nolak. Seumpamanya begini, ini kebanyakan orang seperti ini. Ini makan apa ini? Oh, ini manis ya. Oh, saya nggak boleh manis nih. Sama dokter nggak boleh, racun nanti jadinya. Wah, yang punya rumah kan langsung waduh, ya. Walaupun sedikit kamu ambil barokahnya, kamu ambil, ya, sedikit. Oh, ini manis tapi kita kurangi makannya, ya. Kenapa kamu? Saya begini, Bang, saya nahan, nggak boleh banyak-banyak manis. Nah, kan senang yang punya rumah, ya. Kasih kue manis-manis semuanya. Ada bingke, ada kelopon, macam-macam, ya. Dinawa, ayo makanlah silakan. Ditawarkan sama saya buatannya. Tidak ada kue yang asin gitu. Ya, manis semua Pak, tidak ada yang asin, yang gurih, tidak ada gelemper apa, tidak ada. Jangan hal seperti ini, jangan kamu tolak semuanya, ambil barokah walaupun sedikit, kamu ambil makanannya. Insya Allah makanan yang disajikan sama sahibul bait untuk tamu itu dawa likulli illah, obat segala obat, ya, obat segala obat. Niatkan, ya. Makanya kamu kalau makan sama berkunjung ke rumahnya orang, niatnya jangan untuk kenyang, niatnya jangan untuk kenyang. Kalau kamu niatnya untuk kenyang, kamu ke warung, ya. Kalau kamu datang ke tempatnya orang, ambil niatnya itu makanan sebagai barokahnya. Ambil keberkahannya aja, ambil sedikit, itu berkahnya luar biasa, ya. Apalagi sampai makanan tadi kamu puji yang punya rumah, wow enaknya luar biasa ini, ya. Sekalipun kamu rasakan asinnya luar biasa, tapi kamu sebutkan ini seneng sahibul baitnya, ya subhanallah. Nanti dibawa, ya masih banyak nih, 1 kantong. Ada kamu nggak suka nih, ya, makanya enak ada kan, ada nanti kita bawakan, ya. Terima aja, bismillah, ya, terima aja apa yang dikasih sama sahibul bait, kita terima, ya. Teruskan. Jadi sudah salam, ya, kemudian dihidangkan makanan, minuman dan sebagainya. Tsumma bil kalam, kemudian baru pembicaraan, ngobrol apa, silaturahminya. Jangan ngobrol sana sini, ini mulut sudah beliur semua sana sini, habis, ya, baru keluar makanan. Jangan, pertama sekali harus sajikan seperti itu, ya. Kasan'i Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau sama tamu itu subhanallah. Sehingga beliau mendapat julukan, apa julukan Nabi Ibrahim? Khalilullah. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sama tamu luar biasa Nabi Ibrahim, ya. Sama tamu luar biasa. Makanya, ya, beliau kalau tamu beliau ngolah sendiri. Ya, beliau ngolah sendiri dan sebagainya. Kemudian, apalagi langkah-langkah apalagi yang senantiasa kita harus memuliakan tamu. Wa minhu kasratu at-tarhib. Kasratu at-tarhib diantaranya adalah memperbanyak mengucapkan selamat datang. Ucapan selamat datang, ahlan wa sahlan, ya marhaba, ya alfumi, ya thuluthumi marhaba, ya ahlan wa sahlan. Sebutkan, senang dia, ahlan wa sahlan, terus sebutkan terus.
Kayak orang-orang negara Arab itu. Lihat negara Arab, duduknya ahlan wa sahlannya mungkin 50 kali ada. Ya, senang mereka disebut ahlan wa sahlan, unus, masya Allah. Ya, senang ucapkan tarhib, kalimat tarhib, ucapkan selamat, ya. Seperti itu, apalagi kalau tamu itu ulama, kita bikinkan baliho ahlan wa sahlan bi qudumikum. Oh, itu senang sekali. Kalimat tarhib itu ucapkan selamat datang itu masya Allah. Jangan ente tanya, datang assalamualaikum ahlan wa sahlan, masya Allah. Kapan datang? Oh, kemarin. Terus pulangnya kapan? Ya, ini ngusir namanya sudah. Ya, satu tarhib. Wa hamidallah ala husulihi dhaifan 'indahu wa sururahu bidzalik wa thanahu 'alaihi li kaunihi ja'alahu ahlan li dhaifihi. Jadi utama-utamanya kita mendapatkan kenikmatan daripada Allah ketika kita bisa mengucapkan kalimat tarhib ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Seperti itu. Ucapan kalimat ahlan wa sahlan saja sudah tinggi nilainya, berkahnya sudah tinggi sekali. Apalagi kita bisa berbuat baik kepada tamu-tamu tersebut. Kemudian apalagi cara memuliakan tamu lagi? Wa minhu ikhtiyaru hilu minal ad'imah. Pilihkan makanan yang manis-manis. Ya, kalau menyajikan makanan tamu, pertama yang manis. Sajikan makanan yang manis. Ya. Kalau tamu itu nggak doyan yang manis, jangan dipaksakan. Ya. Intinya di sini manis itu diantaranya ada kurma, ya, atau makanan yang lain, makanan khas Pontianak, bingke atau lain dan sebagainya. Itu ikhtiar al-hilu minal adimah. Carikan makanan-makanan yang manis, ya. Kenapa? Karena sumber untuk protein, ya, kalorinya supaya ada, tamu dari luar-luar supaya dia bisa mendapatkannya. Wal aklu ala sufrah wa nawiha. Dan kalau ketika tamu itu mau kita ajak makan, ya, hamparkan sofrah, hamparkan seprah, ya, hamparkan seprah. Kalau tamu itu dari luar jauh, ya, pas dekat waktunya makan ini sudah, udah tahankan dulu, ya, hamparkan kita. Seprahnya juga jangan seprah sembarangan juga, ya, seprahnya nggak pernah cuci, baunya luar biasa, ya. Begitu kamu kibaskan saja, kamu sudah lari sudah, ya. Yang bersih, yang nadif. Yang nadif, bersihkan oleh tamu senang. Tamu itu subhanallah, dia nggak mengharapkan apa-apa dari makulat atau apapun, karena dia hanya mengharapkan qadhal hajat, keinginan dia saja, hajatnya apa yang perlu sampaikan. Ketika tamu melihat kamu menghampar seprah, itu tamu aja sudah masya Allah penghormatannya sahibul bait ini, senang dia seperti itu. Walaupun penyajiannya nanti al-maujud tidak ada masalah. Yang penting subhanallah, berarti saya dimuliakan betul, subhanallah, ya. Dihamparkan ini itu buah ini, subhanallah. Nah, senang, tamu itu menjadi senang melihat tamu datang dimuliakan seperti itu. Wah, dia senangnya luar biasa, ya, mendapatkan penghormatan yang luar biasa daripada sahibul baitnya. Kemudian apalagi penghormatan kepada tamu? Wa minhu adzabhu lidhaifi wa khidmatuhu binafsihi. Adzabhu, kalau bisa kamu ada kelebihan rezeki hewan, subhanallah, potong kambing, ya, untuk tamu. Syekh Abu Bakar bin Salim kul yom, setiap harinya beliau potong seekor kambing dan beliau sendiri yang motongnya. Ya, masih banyak di antara habaib kita yang ada di Jakarta, di Jawa ini masih melakukan seperti ini. Ada yang mingguan, ada yang kuliah juga, ya. Ada tamu potongkan. Oh, dia datang dari jauh, ya. Datang dari jauh ini, subhanallah, malam-malam potongkan kambing, masakkan, makankan. Selesai udah kenyang baru tidur. Ya, seperti itu. Wa khidmatuhu bi nafsi, dan melayaninya dengan sendiri. Seperti yang Buya sampaikan tadi, Rasulullah kok melayani tamu dengan sendirinya. Gak perlu perintahkan orang, kalau dia bisa menjalankan sendiri, dia sendiri. Ingin Rasulullah juga mendapatkan barokahnya, ya. Nikmat melayani tamu itu paling nikmat sekali, ya. Santri yang tidak mendapatkan jaga, mendapatkan khidmah, kamu muliakan saja, ya, muliakan saja, berkah. Melihat tamu senang senyum itu kamu sudah menghormati tamu tadi itu, ya. Kemudian
Wa nudiba an yakula lidhaifi inda taqdim, disunahkan bagi sahibul bait lidhaifihi kepada tamunya ayagula apa, ucapkan apa, inda taqdim ketika ingin menyajikan makanan apa, bismillah, ayo bismillah. Bismillah berarti kita mulai. Ayo fadlu bismillah, bismillah ya. Subhanallah, mulai ya. Jangan sahibul bait yang sibuk dia mencari kebutuhannya semuanya, tetapi ya kamu muliakan tamu dulu. Sahibul bait kamu ambilkan tempat cuci tangan, kamu cuci tangannya tamu tadi itu. Ya, kucurkan. Biasa kalau tamu tidak mau itu, ya, karena tidak mau bila umurnya masih muda dan sebagainya, ya. Ini minta keberkahannya, kucurkan. Mengucurkan tamu itu merontokkan kotoran yang ada dalam hati kamu. Jadi kalau santri itu mengucurkan cucian tangan itu luar biasa, diniati. Ya Allah, ya, mudah-mudahan cucian tangan beliau ini juga seakan-akan merontokkan kotoran dan dosaku. Ini seperti itu, ya. Ketika kamu menyodorkan cucian tangan, pasang dalam hati air yang dibasuhkan tadi turun ke bawah di cucian tangan tadi itu, insya Allah akan merontokkan kotoran-kotoran kita. Ya, niatkan seperti itu, ya. Ketika menyajikan makanan tadi, sebutlah dengan bismillah, ayo bismillah, kita mulai bismillah makan. Au kulu, atau dengan lafaz kulu, ayo makan, ayo silakan makan semuanya, ya. Anjurkan mereka untuk makan. Au sholat, atau ayo kita sholat, ya, kita sholat dulu, ya, tergantung momennya apa. Wa nahwu dzalik min al-ibara al-musarraha bil idzn fil adl, ya. Wala yajibu dzalik. Ya, ini semuanya ini menunjukkan bahwasanya dalam masalah makan itu ada rambu-rambunya semuanya, ada tata caranya semuanya yang harus dikerjakan oleh sahibul bait di dalam menyajikan makanan utamunya. Wa idza rafa'a yadahu 'anil ta'am, apabila tamunya tadi sudah selesai daripada makan, ya, tamunya selesai daripada makan, apa yang dikerjakan sahibul bait? Tamunya kalau sudah makan, jangan sampai didengarkan tolaba, ya. Jangan sampai sahibul bait itu selesai duluan daripada tamunya. Sekalipun kamu makannya sedikit, jangan sampai kamu cuci tangan dahulu. Ini aib, ya. Ini perbuatan yang kurang bagus. Sekalipun kamu sahibul bait makannya sendiri sedikit, ya kamu masih makan, kamu jangan cuci tangan. Kalau kamu cuci tangan, maka tamu tadi akan mempercepat makannya, ya. Tamu akan mempercepat makannya. Maka jangan sampai tamu belum selesai kamu sudah cuci tangan. Jangan, ya. Biarkan tangan kamu kotor dulu. Tangan kamu kotor dulu. Terus sampai beliau sudah selesai dulu cuci tangan, nah baru kita cuci tangan. Ya. Di sini wa idza rafa'a yadahu 'anil ta'am, apabila tangan kamu melihat ini tamu kok kelihatannya sudah selesai daripada makan, ya. Piringnya sudah selesai, ya. Udah nggak ada makanan di piringnya, falyaqul lahu, maka katakan sahibul bait kepada tamu tadi. Apa dengan kata apa? Kul, ayolah makan, kul tambah zid. Ya, tambahkan seperti itu, ya. Tambahkan kul. Ya. Kalau enggak sekarang, zaman sekarang mentaro aja sudah, ya. Mentaro, ya. Berkah dikasih. Itu kalau Abu Ya Maliki, kalau makanan yang disepra itu disajikan, itu makan semuanya itu harus habis, dilemparkan ke sana, sampai, ya, sajikan. Nah, maka seperti itu, kamu juga demikian, ya. Lihat tamu itu kondisinya sudah kadang-kadang malu mau menambah, ya. Mungkin baru kenal mau menambah itu malu dan sebagainya. Kamu yang mengajaknya, ayo kul tambahkan, ini tambah lagi barokah, ya. Subhanallah, ya. Wa yukarriru dzalika alaih ma lam yatahaqqaq annahu iktafa. Ya, itu terus diulang-ulang kata-kata, ayo tambah kul tambah. Supaya apa? Supaya sampai tamu itu betul-betul mencukupi daripada makannya, sampai tercukupi. Kalau sudah cukup, ya sudah yakfi, ya, cukup, ya. Seperti itu, ya. Wa kadza yaf'alu fi syirab wa tib. Demikian pula ketika minum juga demikian. Minumannya subhanallah, kalau kita bisa lihat, ya rahmatullah, kalau tamu kita bisa lihat air minumnya masih sedikit, masih ada, berarti
stop dulu, jangan ditambah dulu. Kalau airnya sudah mulai habis, kucurkan, tambahkan lagi, ya, dituangkan lagi. Nah, itu seperti itu, ya. Kita bisa melihat kondisinya, kamu butuh minum lagi apa enggak, kita harus lihat betul-betul. Hatta yusanna iyakula dzalika li zawjatihi wa ghairuha min iyali wa la yaghsulu yadayhi qabla dhaifihi. Ya, jangan sampai sahibul bait ini mencuci tangannya sebelum tamunya. Jangan sampai sahibul bait dulu bersih cuci tangannya baru tamu, biarkan dulu. Ya. Kalau sudah bersih semuanya baru lihat tamunya, kita rapikan dulu, subhanallah, baru kita cuci tangan, ya. Wala yastakhdimu dhaifahu wala yakhlifu ala ahadin. Ya, jangan juga demikian, jangan mendahului cuci tangan kita daripada tamu, ya. Jangan, biarkan tamu itu selesai dulu baru kita. Wala yatakallafu lidhaifi illa ayyakuna lahu fihi niyatun min kathratil infaq. Nah, subhanallah, kalau kamu subhanallah sering seperti ini, menyajikan tamu dengan sebaik mungkin, dengan menyervis tamu makanan seperti ini, mencucikan tangannya, insya Allah infak kamu itu akan banyak terus, akan menambah. Ya, dibayangkan infak nggak perlu susah payah kamu mengeluarkan uang dan sebagainya. Infak kamu bersedekah seperti ini sudah termasuk diantaranya infaknya kepada tamu. Ya, tanpa kamu sadari kamu sudah mendapatkan infak yang luar biasa. Kemudian wala yaf'aluhu haya'an wa tafakhuran wa idza taba'u khairan qala inna hadha taba'na fa in syi'ta udhina lahu wa in syi'at raja'. Ya, jadi demikian. Jadi kalau ingin mendatangi daripada tamu tersebut, ya kita juga memuliakan dengan semampunya kita untuk menyervis tamu-tamu tersebut. Kemudian min adabil dhaif, dari adabnya atau etikanya orang yang bertamu. Wa amma ad-dhaifu fa adabuhu. Adapun yang dikatakan tamu di sini, etikanya bagaimana, adabnya bagaimana, tata keramanya seorang tamu ini bagaimana kalau mendatangi rumahnya orang. Fa'adabahu ayyajlisa haitsu ujlisa. Adabnya tamu itu dia duduk ketika sudah diperintahkan untuk duduk. Kalau belum diperintahkan duduk, jangan duduk. Ya, adabnya ayyajlisa haitsu ujlisa. Ya. Jadi kita duduk kalau sudah diperintah sama sahibul baitnya, ayo fadhil duduk. Nah, yang sahibul bait ini jangan dia duduk dulu. Dia merintahkan masa dia duduk. Kadang-kadang merasa dia orang kaya, pejabat, sudah kakinya diselempangkan, ayo silakan duduk. Ini bukan adab. Adabnya itu supaya sambut tamu itu ahlan wa sahlan, betul, fadhil ijlis. Nah, itu subhanallah. Tamu duduk, nah kita duduk. Ya, kita duduk. Itu senang tamu lihatnya, oh dimuliakan seperti itu, ya. Jangan kita duduk sebelum diperintahkan untuk duduk. Wa alla yastaqirra ma qudima lahu wa la yakhruju illa bi idzni, ya. Nah, sini dikatakan jangan kita berbuat sesuatu tanpa dipersilahkan, ya. Tentunya kita mau apa-apa kita persilahkan, ya. Kita minta izin. Kita lagi mau bersin ini, minta izin. Pak, minta maaf ya bila saya minta tisunya. Sekalipun tisunya itu ada di sini. Izin, ya. Oh, pasti dikasihnya, ya. Kalau nggak izin, sahibul bait pasti menilai, oh tamu ini kayak gini nilainya. Adabnya seperti ini. Ya, pasang dengan niat yang betul-betul agar senantiasa niat yang datang kepada kita ini betul-betul niat yang saleh, ya. Wala yakhruju illa bi idzni ba'da raf'il ma'idah in amkan, ya. Jangan sampai kamu pulang kecuali setelah minta izin, ya. Kamu datang assalamualaikum, pulang ya assalamualaikum. Kadang-kadang kamu datang assalamualaikum, selesai ini kasih makan, pulang langsung. Ya. Jangan sampai ngobrol dulu basa-basi kayak apa, dan jangan berlama-lama,
cukupnya sudah, ya, cukupnya. Qala Ibnu Abi Hakim, hadza adabun adaballahu bi segala. Dikatakan Ibnu Hakim bahwasanya ini adalah ajaran atau etika daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada orang-orang yang suka berbuat kepada kebaikan. Wala yasumu adh-dhaifu tatawwu'an illa bi'idzni. Jangan sampai tamu itu melaksanakan puasa tanpa izin daripada sahibul baitnya. Kamu datang ke rumahnya orang, nginep, ya sudah dimasakan, tak taunya kamu puasa. Kecewa kan hatinya orangnya, ya. Puasa sunnah di sini ya, kalau puasa wajib nggak perlu kamu minta izin, ya. Kalau puasa sunnah nggak usah. Perjalanan kamu itu sudah luar biasa, ya. Nah kecuali kalau dalam situ, Pak besok saya sudah biasa ini, setiap Senin Kamis saya puasa sudah saya lakukan dari dulu. Oh iya, ya, masya Allah. Nah, udah kasih tahu, ya, kasih tahu sahibul baitnya ketika kita nginap di rumahnya orang, 1 hari 2 hari kasih tahu bahwa saya akan melaksanakan puasa, kira-kira boleh enggak ini minta izin seperti itu, ya. Wala yadkhulu ala qaumin waqta aklihim. Ya, jangan sampai kita masuk ke rumahnya orang yang mereka sedang makan, ya. Tahu nih, oh ini jamnya makan, saya ke rumahnya si fulan ah. Ya, jam makan mereka sengaja masuk. Hindari. Ya, kalau sudah waktunya makan, mereka sudah pasang sofra itu hindari. Ya. Hindari, selesai itu baru kita berkunjung ke situ, atau sebelumnya kita datang ke situ, ya. Jangan pas-pas waktu makan kita masuk ke situ. Kemudian qala sallallahu alaihi wa sallam, masih dikatakan sini wal yakhruj ma'a dhaifihi ila babid dar. Sudah selesai tamu berbincang-bincang, sudah tamu ngobrol sama kita, sudah makan bareng sama kita, tamu mau pamitan, mau pulang tamu tadi itu, wal yakhruj ma'a dhaifihi ila babid dar. Maka antarkan tamu tadi sampai ke pintu utama, ya. Antarkan tamu. Pak saya permisi, oh ya udah pulang ya. Jangan gitu aja, ya. Temu lagi insyaallah syukran. Berdiri, antarkan tamu tadi sampai pintu, ya. Kalau dia ulama antarkan sampai di bawah. Ya fadhu alaihi waktu sholat, ingatkan, ya, ingatkan kalau bisa tamu itu diajak ketika waktu sholat diajak berjamaah. Oh ini waktu sholat nih, ayo kita sholatnya sekalian yuk. Jangan dibiarkan, ingatkan dia. Wa yajuzu taqlidu rabbil bait fi qiblati baitihi, ya. Wal yad'u lahu adhaf 'inda al-khuruj, ya. Subhanallah, juga demikian jangan tinggalkan tamu itu kalau keluar rumah. Ya tadi itu Abu sampaikan, antarkan dia sampai pintu, ya. Sudah selesai, motor jalan atau mobil dia lepas. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ma'adh-dhaif falyukrimhu bi yadihi." Apabila kamu makan bersama tamu, ya, maka hendaknya kamu itu membuat makan dengan pakai tangan. Lukmah-lukmah, ya, makanya dengan lukmah, dengan tangan, ya. Barokahnya nikmat tersendiri, ya. Kemudian seperti itu dilakukan. Kalau sudah kita makan sedikit dengan mereka, datang kita lihat, ya, apalagi ada ulama lihat kesempatan ini tidak ada orang nih, ya. Dikatakan ketika orang sedang makan, apa yang tidak boleh kamu kerjakan, termasuk daripada adab yang pertama assalam. Jangan kamu ucapkan salam, duduk dulu, salam dalam hati. Karena apa? Ketika mengucap salam dia wajib menjawabnya, tapi sementara orang-orang dalam sedang dalam keadaan makan. Di mana? Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya. Akhirnya salah lafaz, salah makhraj berubah. Makanya la salama fit ta'am. Kemudian, ya, juga demikian ketika kamu sedang pada makan juga jangan kamu salaman, ya. Kadang dipaksakan, assalamualaikum, oh mentu. Kalau orang yang berilmu mereka nggak mau, suruh duduk, jelas duduk, ya. Duduk dulu sampai mereka sudah selesai cuci tangan bersih, ya, baru, ya. Bayangkan mereka lagi makan, tangan mereka kan lagi bau aroma masakan, kamu cium, takutnya seperti itu, ya. Juga demikian lagi, la suratan,
jangan mengambil gambar, jangan mengambil foto. Ketika mereka sedang dalam keadaan makan, jangan difoto. Kalau foto yang pas, enak, mereka rapi. Tapi kalau lagi makan, mulut menganga difoto, ya. Ya, muka-muka yang jelek akhirnya nampaknya akhirnya. Ya, sehingga dalam kesempatan ini ketika tamu dalam keadaan makan, jangan foto, jangan diajak salaman, ya. Selesaikan dulu, ya, baru kita kerjakan apa yang menjadi keinginan kita, ya. Kutiba lahu bi kulli luqma amalu 60 sana. Dikatakan fa in fa'ala dzalika kutiba lahu bi kulli luqmatin amalu 60 sana. Orang apabila melaksanakan makan tadi dengan memakai lukmah, dengan memakai kita, ya, memakai tangan, ya, sedikit-sedikit, subhanallah, bi kulli luqmatin, setiap satu tangannya, setiap satu tangan makan dari ini, ya, amalu 60 sanatan, kita akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala amal selama 60 tahun. 60 tahun kita akan diberikan amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita hanya mengikuti sunnahnya Rasulullah, hanya makan dengan tangan, nikmatin saja, itu subhanallah. Itu kita mendapatkan pahalanya berapa? 60 tahun, ya. Umur kita belum tentu ada, ya. Itu dalam segi makanan, apalagi kita beribadah, ya. Wa ilqamul khadim wa zauja ayatun sunnah, ya. Demikian pula juga, ya, makanya pada waktu ada ulama-ulama, orang-orang alim itu, kalau mereka datang itu subhanallah minta disuapin, ya, disuapin. Orang alim itu nyuapin siapa, itu subhanallah, itu barokahnya luar biasa, ya, disuapin. Itu tangan mereka ini subhanallah berebutan semuanya. Tamu itu kadang-kadang sisa makanan tamu itu sengaja diminta, ya, diberikan sama orang belakang yang masak, senang mereka, ya. Ada mereka taruh, ya, orang alim tadi taruh makanannya, nasi diambil, lauk diambil, diaduk-aduk gini, tambah sedikit, kasihkan orang belakang, senang. Yang masak tadi senang nih, ini dari Habib, ini dari Kiai, ini kasihkan, oh senang mereka, ya. Bukan masalah sisa makanan, itu sisa makanan orang-orang yang alim ini subhanallah, ya. Yang tadi seakan-akan kita beribadah selama 60 tahun lamanya, ya. Wal aklu ma'al dhaifi sunnah, makan sama tamu itu sunnah, ya. Makan sama tamu itu sunnah. Makanya senang sekali pada kedatangan tamu itu, ya. Wa yajuzu ilqam ad-dhaif dhaifan akhar wa in khasal madmun bi ta'am la ta'amun ghairuhu wa kuriha tahsisu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ala anfusikum ay laysa 'alaikum harajun fi anfusikum an ta'kulu fi buyutikum ay min amwali 'ayalikum wa azwajikum wa baitul mar'ah aw ka baitir rajuli aw buyutin abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti amamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum. Ini semuanya bahwasanya kita kalau datang ke rumahnya orang, ya, kita bisa sama-sama menyantap hidangan makan dengan mereka semuanya dengan kenikmatan yang luar biasa, ya, yakni dengan makan bersama mereka itu insya Allah akan mendatangkan barokah, kenikmatan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan semacam ini insya Allah akan senantiasa dapat kita rasakan. Nah, nikmatnya orang makan beda loh, ya. Kalau kamu bisa tahu nikmatnya orang lihat makan bekasnya, makannya orang-orang alim itu luar biasa. Nikmatnya lain rasanya, ya, lain rasanya. Sekalipun hanya sedikit karena kamu waktu itu dalam keadaan lapar, insya Allah akan menghilangkan rasa laparmu. Ya, niatkan makannya. Kalau kamu mendapatkan sisa makanan daripada orang alim, niatkan. Untuk apa niatan itu? Niat syifa, niat untuk ini, niat ini, ya. Seperti halnya kita minum air zam-zam. Seperti halnya kita minum air zam-zam. Air zam-zam itu adalah ma'un zam-zam liman syuribalah. Tergantung kepada niatnya untuk apa. Minum air zam-zam niatnya untuk pengobatan, niatnya untuk ini itu, niatkan. Sama halnya kamu memakan sisa makanan daripada orang-orang alim, niatkan seperti itu. Kamu niatkan
oh ini ada minuman ya guru kamu seperti ini, niatkan, jangan asal nyosor aja sudah rebutan ini itu, niatkan untuk apa ya, seperti semuanya ya, itu barokahnya kamu akan dapatkan. Bayangkan dulu waktu Habib Umar bin Hafid aja itu datang di pondok di sini ya, subhanallah, kita sajikan itu ada durian, buah durian di situ, subhanallah, Habib Umar paling suka dengan buah durian, makan durian, maka enak sudah. Itu sengaja sama Habib Umar nggak dibersihkan bijinya. Untuk apa? Berebut kita orang. Sudah gini semuanya. Kita Habib Umar selesai, ambil, kasihkan Abah dulu. Kadang-kadang Abah suruh makan dulu, masih ada Abah suruh makan dulu sedikit, nah nanti Habib Umar makan lagi ya. Kita harus subhanallah, dari tangannya Habib Umar kita rebutan sudah ya, subhanallah. Nah kira-kira kamu mau enggak habis makan durian, dari buah duriannya kamu si santri A dimakan santri si B, mikir juga masih ya, yang ada kamu bisa wudhu nanti akhirnya ya. Maka di sini subhanallah, makanannya orang alim itu kamu bisa mendapatkan ketenangan, kenikmatan tersendiri. Intinya apa? Sampai kita mau berburu seperti itu, mengharapkan ya, oh mudah seperti itu ya. Nah subhanallah, orang-orang alim seperti itu mereka paham apalagi mereka duduk di pondok, oh ini anak pondok, keberkahan kita kasihkan semuanya ya. Mudah-mudahan Abu ya doakan kamu senantiasa bisa menyervis tamu-tamu semuanya dengan baik ya, baik di sini di rumah dimanapun kamu servis tamu-tamu dengan baik dan baik semuanya. Wallah.